Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aden Septa. Saya sekarang berada di Saung Auto Work bersama juragan saungnya Om Hussein Judedi. Di vlog kali ini saya akan membahas tentang masalah timor. Mungkin kita kasih judul ya. Problem yang kemungkinan akan dihadapi oleh pemilik timor. Dari timor ada beberapa yang saya catat di sini. Salah satunya mungkin kendala yang sering dihadapi oleh timor, RPM ngedrop saat AC menyala. Nah, mungkin dari itu Om bisa menjelaskan kenapa dan solusinya apa? Pertanyaan yang tadi dulu apa yang ini nih? Yang ini aja dulu dah. Enggak yang tadi dulu. Yang mana? Yang tadi yang mana? Itu yang tadi dulu ya. Om Chen mungkin bisa dijelaskan masalah-masalah apa saja yang akan dialami oleh timor baik DOAC dan EOAC. Mungkin sekarang kita bahas DOAC dulu ya. Masalahnya apa saja, problem solvingnya apa, dan solusinya seperti apa. Monggo juragan. Yang timor paling muda berapa tahun? Tahun 2003 kayaknya ya. 20 ya, tahun. 2003 tapi keluar Anggaplah dari produksi tahun 2000. ya 2000. Kalau tahun 2000 berarti usianya sekarang berapa tahun? 19 tahun ya. 20 tahun. 19, 20 20 tahun tahun lah lah, ya. 20 tahun. 20 tahun ke atas lah. Jadi kalau usia mobil itu 20 tahun, apalagi kalau mobil, kita bicara mobil baru sekarang, Ya, garansi mesin 5 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau dari waktu garansi kilometer itu biasanya sampai 100.000 100.000 km betul. 100.000. Jadi kalau punya timor sekarang usia aja 20 tahun, Yang jelas sudah di atas 100.000 km. ya pasti Pasti. udah di atas 20 tahun Ya. tuh. Kemudian kalau yang tahun 2000, coba kalau yang 97, 97 lebih di atas 96, 20. Nah, betul. 97 udah 22 tahun. Nah sekarang problemnya bukan problem mobil timor, Perorangannya. tapi problem semua mobil berumur. Oh iya betul. Jadi Gitu. bukan dikategorikan hanya untuk timur saja ya. Bukan. Semua mobil tua harus ekstra perawatan. Ada aja udah tua beda sekarang sakit pinggang mulu. Kita bahas mobil bang. Timur DOAC. Jangan aneh-aneh nanti jangan bilang mobil timur cepet panas. Nah, Oh, memang itu banyak yang bilang seperti itu. Ke bengkel mulu. Nah, Lu mobil usia berapa tahun mau pelihara? ya betul. Mobil grass dari pabrik atau mobil usia 20 tahun ya jangan disamain. Iya. Dari segi Jangankan timur, mobil lain juga kalau nggak di itu berumur, kalau nggak diurus sama aja. betul. Nah sekarang jadi gimana kalau kalau kita bikin Minang Timor Dengan kondisi prima. dengan kondisi prima kan gitu harusnya. Betul. Nggak mungkin juga kan kalau kita beli ya Ya pasti aja ada PR. pasti ada PR. Makanya sekarang mungkin 1-2 orang punya dari dulu, dari tangan pertama sampai sekarang mungkin ada 1-2. Tapi kalau udah usia di atas 20 tahun mungkin tangan ketiga, Ya, tangan betul. keempat, tangan kelima, mungkin ada tangan ke-10. Dan tiap tangan itu makanya beda-beda. Ada yang Beda, ada rapi, yang ada yang rapi, jorok. ada yang jorok. Belum ada yang keenakan ini sebenarnya mobilnya nggak ada masalah tapi pengen ganti Ya, betul. repotnya. Makanya yang aman adalah lo kalau beli mobil bekas, mau beli mobil apapun, kalau nggak ada riwayat perbaikan, servis. servis repotnya nggak ada, ganti baru spare partnya. Ya, betul, biar aman. Biar aman, cek kondisi mesinnya kayak gimana. Nah baru mau dikatakan kalau habis itu nanti mobil gua overheat mulu atau ini mulu, nah itu berarti kelemahan mobil timor Ya, atau problem betul. timor. Nah kalau sekarang Baru beli beli. mobil apalagi murah, Heeh. 17 juta, Ya, pengen bagus. 25 juta, 8 nggak 8. mungkin bagus, mungkin ada 30 juta. Ya beli pertama Nah, 25 juta Ya. pakai normal, setelah beberapa Udah. waktu, karena dia belum ngerasain mobil yang lain misalkan, kan dia seolah-olah timornya dia normal, betul. dia pakai padahal dia baru beli 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, dia nggak ngerasa, dia pakai aja beli kan gitu. Tahu-tahu tengah jalan mogok. Tengah jalan mogok, Ya. wah mobil gua SOS. Wah, bingung kemarin nanya, Karena nggak tahu rekodnya dari oh dulunya seperti ternyata apa.
katanya teh bengkel full pump, pompa bensinnya timing bell, udah diganti pompa bensinnya, tetap nyala. jalan sebentar mogok lagi, ganti relaynya, Ya. kan gitu. Ujung-ujungnya wah mobil timur mogokan kan gitu. ngedumel, banyak jajan. Jajan. Padahal memang rekodnya juga nggak tahu. Padahal rekodnya nggak tahu, makanya kalau beli mobil timur sekarang 20 juta, Ya. terus siapin duit lagi 20 juta Ya. lagi buat perbaikan, Baru deh, grass, nggak bakal mogok. Kemana-mana nyaman. Jadi pakai mobil itu jangan nunggu Mogok, baru mogok baru dibenerin. ganti, benerin. Kalau istilahnya kalau beli dulu tuh ada istilah, kalau pertama beli mobil bekas itu ada general check up. Ya betul, dicek. Jadi kalau ini gue baru beli mobil timur nih, bawa ke bengkel yang khusus bisa nanganin Ya, timur, dicek up. tolong semua. dong general check up. Khususnya di Saung Atawok ya, khusus di Ya enggak juga. Kalau masa yang punya mobil di Papua suruh check up di sini. Oke, lanjut. Jauh Manggi ya. Oke, lanjut. Gimana, lanjut? General check up. Ah. Kalau baru beli mobil timur, general check up dulu Ya lah. betul. General check up. Ini mobil saya nih baru beli, kekurangannya apa aja? Apa yang harus segera diganti? Ya. Itu yang benar. Betul. Nanti budgetnya disesuaikan. Tanya ke bengkel, kalau saya punya duitnya sekian, apa dulu yang harus Yang urgent. yang urgent yang harus Urgent segera diganti. diganti gitu. Biar nggak mogok tengah jalan. Nggak mogok tengah jalan, dipakainya juga sama anak Nah. istri nyaman, Ah, mana-mana iya, kan betul, gitu. Jadi intinya bukan timur aja ya Om ya. Semua mobil yang sudah berumur harus wajib general check up, peremajaan part. Wajib. Ya, biar nggak General check up. nggak mogokan, nggak baper. Nggak mau kan nggak baper, SOS minta tolongin temen, Ah. padahal mobilnya nggak diurus. Iya, Coba masing-masing sadar diri ya Om. peduli terhadap Kendaraannya dia masing-masing. dia yang punya loh gitu. Nah, Kalau dia yang punya masa ngerawatnya sama orang lain, dia yang punyanya yang ngerawat iya. gitu. Yang bikin nyaman ya dia sendiri. Iya, gitu. Berarti intinya seperti itu ya Om. Kita harus punya niat untuk merawat mobil kita sendiri. Oh iyalah. Ini Om, kan dari beberapa hari yang lalu saya ngerekap dari medsos semua, dari FB, dari WA mengenai apa saja sih yang problem yang dihadapi oleh Timur Dewa Aceh itu. Kendalanya apa? Kendala yang sering terjadi, betul. teman-teman di Facebook. Ya, kan di Facebook sering ada yang SWC, Dewa Aceh, ada yang SOS juga. Di grup juga sering. Nah, saya ambil beberapa kesimpulan, sudah saya rekap sih ya. Kita tanya Om Cen ya. Pertama mungkin yang sering dihadapi itu RPM drop saat AC menyala. Itu gimana Om? Kenapa tuh Om? Dewasa ya? Dewa Aceh ya? Kalau SOS sama juga? Ya suka juga. Ayo udah kita Dewa Aceh dulu. Kalau untuk Dewa Aceh apa tuh Om? Masalah dan solusinya seperti apa? Banyak faktor sih. Kalau pertama nyalain AC berarti kan ada tiba-tiba ada istilahnya ada beban tambahan terhadap mesin kan. Iya. Biasanya mungkin bebannya tuh selain ISC di Dewasa itu kan TPS bukan? TPS. Iya, TPS tuh, kan. karena berhubungan dengan idle. Ya, Idle itu kan berarti TPS nutup gitu betul. kan. Iya saya buka. Berarti kalau sensor TPS-nya posisinya nutup, tapi bacaan sensor ngebuka, ya kan jadi ngaco nih Iya. informasi ke itunya. Betul. Makanya kita selain cek ISC, cek TPS-nya juga. Kondisinya masih bagus apa enggak gitu ya. Nah selain itu banyak hubungannya. Nanti cek juga kita timingnya. Betul ya. Timingnya udah pas belum? Gitu kan. Timing gak pas juga ke tenaga juga ngaruh ya Om ya. Ngaruh ke drop gitu kan. Top timingnya ngaco ya nanti nggak drop juga. Banyak Ya. faktornya dilihat. Itu untuk alat-alat ya, Ya. yang berfungsi itu. Selain itu dicek juga kabelnya. Oh iya kabelnya. Karena mobil udah berumur ya, getas-getas ya. Nah, kabelnya juga mungkin ada yang udah mau putus tinggal selembar doang lagi nyambungnya. Bisa aja. Tapi covernya masih kebungkus. Kabelnya masih bungkus, dalamnya udah tinggal Tinggal selai atau dua helai yang nyambung. kayak jenggot ada nih selai. Mobil dulu. Biar Kalau Ini dicek, CO juga dicek. Oh iya, CO juga ya. Kabelnya dicek gitu. Setelah dicek semua, ternyata masih ngedrop. Apakah divonis harus diganti atau Nah. masih bisa diakalin?
Kalau rusak ya ganti. Nggak, maksudnya kan di saung kan bisa tuh semuanya diakalin tuh. Nah, bengkel-bengkel lain apakah bisa seperti itu apa enggak gitu? Apakah mereka harus langsung memvonis ganti? Tahu-tahu ganti, tetap masih ngedrop. Nah makanya kan kadang orang nggak tahu. Ya itu. Nah, ini ya. kita ngasih info ke teman-teman juga biar Pembelajaran, nggak diakalin oleh yang ya. tanda kutip bengkel-bengkel nakal ya Om ya. Ya makanya ya, itu tadi pengecekannya harus mil. Jangan sampai kita beli udah ngedrop beli aja ISC 850.000. Karena nggak tahu. Kan umumnya kan gitu, ganti aja ISC, ternyata masih drop juga. Iya, ternyata bukan ISC-nya, ternyata kabelnya yang tinggal selai. Ternyata kabelnya tinggal selai gitu kan. Banyak kayak gitu. Iya. Berapa minggu yang lalu juga Oh, ada kejadian seperti itu. Ternyata udah ISC baru dia malah drop. Akhirnya baut pengganjal. Oh, yang RPM itu digedein, ganjol gitu kan. Sebenarnya kita cek dulu. Cek dulu ISC itu kan ada motornya. Iya, iya betul. Ada solenoidnya gitu kan. Nah, kita cek dulu kondisi motornya. Yang motor yang di ISC itu kan? Itu masih bagus apa enggak tuh motornya gitu kan. Nah, kalau selama motornya masih bagus masih bisa dibenerin. Masih bisa. Kalau motornya udah jelek, kalau jelek nggak bisa. Dengan catatan kita udah ngecek kabel tadi itu masih bagus apa enggak gitu ya. Kadang kan orang, oh ini udah bersihin ISC sampai bersih, masih aja tetap begitu kan. Ya memang fisiknya bersih, cuman jalurnya terhambat. Iya, makanya bersih itu belum tentu baik. Nah, baik itu belum tentu benar. Kayak bayi dong jarang mandi nggak bersih. Oke, jadi kesimpulannya untuk ISC sebelum kita mengganti baru ISC lebih baik kita cek dulu kabel-kabelnya, kondisi ISC-nya. Kalau misalnya masih bisa dipakai, dibersihin kita pakai, jadi telepon ganti. Kalau misalnya motornya udah mati, ya udah wassalam ganti. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua. Bukan pertanyaan, ke masalah yang kedua. Banyak yang komentar dan mengeluh mungkin di media sosial, Timor itu cepet panas, cepet overheat. Itu kenapa Om? Perasaan Timor saya yang belakang ini gak panas-panas Om. Nggak hidup. Gak ada minum. Ada mesin. Oh gak ada mesinnya. Oke Om, kenapa tuh Om? Kenapa overheat yang jadi masalah dan solusinya seperti apa? Banyak Faktor ya. Faktornya? banyak rumor. Ya banyak, bukan Banyak rumor kalau panas kalau timur itu katanya cepat panas panas. ya. Nah, karena kebiasaan orang tuh kalau dulu tuh pengaturan jarumnya tuh kalau gitu kijang nih ya. Antara titik bawah sama titik tengah tuh dikit. Nanti dari tengah sampai ini banyak. Jadi si jarumnya tuh di bawah aja gitu kan. Nah, begitu pakai timur Setengah kurang dikit. Pas dia angka jam 12. Begitu Setengah. nyala bentar langsung teng ke angka 12 kurang dikit ya. Wah, tidurannya itu cepet panas. Padahal itu normal segitu. Jadi setengah kurang sedikit. Ya itu 12 kurang sedikit tuh di timur kurang lebih 90 derajat. Itu normal itu. Normal. Nah, kalau dibilang sering overheat, ya sebenarnya kasusnya Mobil tadi kalau mobil lawas nggak dirawat, nggak general check up dulu, nggak tahu kayak apa ya pas begitu. Berarti kan kemungkinan dari radiator juga mungkin pemilik yang sekarang nggak tahu kapan terakhir servis dari pemilik sebelumnya. Bisa jadi udah pada mampet. Kipasnya juga bisa jadi udah lemot. Ini kalau mukanya kipas sate gitu. Sama termostat. Ya Om. hindar sumbernya jadi campur. Kan ini ada istilahnya cooling system. Sistem pendinginan mobil. Betul. Khususnya timur. Kan cooling system itu kan ada peralatannya ya, ada radiator ya kan, ada selang radiator, ada tutup radiator, ada reservoir, terus ada water pump, habis water pump ada termostat. Nah, buat ngatur jalur air masuk gitu ya? Ya, gitu kan kan? otomatis. Ada termostat, ada WTS, termoswitch, WTS, ada HGU, sensor suai, betul. Kan, untuk display ke speedometer. Itu kan
peralatannya tuh Nyambung lah semuanya gitu ya. peralatan yang berhubungan dengan Cooling sistem system. pendinginan, cooling system. Nah, medianya yang untuk mendinginkan itu adalah Radiator air kan gitu. didinginkan dari radiator. Itu kan berputar. Nah, itu kan satu sistem, satu kesatuan. Iya betul. Termasuk ada kipasnya di situ kan. Satu sistem, satu kesatuan. Di mana salah satu nanti problem, maka overheat Betul. kan gitu. Ada satu bagian yang nggak bekerja maksimal ya. Nggak bekerja maksimal gitu kan, overheat. Nanti oh iya, nanti sistem elektrikalnya ada relaynya, ada sikringnya, Iya betul. ada kabelnya, Ya, ada sambungan kabelnya. Nah, Tiba-tiba overheat, ternyata sambungan kabelnya copot satu, Nah. ini sepele, betul. panik kan, overheat, woi, oh, SOS. SOS, tuh, Overheat. soketnya gini lepas, gitu. Maya harus namanya ngerawat mobil tua, paling enggak tuh sistem pendinginannya itu Mengetahui gitu. tahu Betul. Jalurnya apa aja apa salah. aja, kemudian letak relaynya di mana, sikringnya di mana, jangan sampai sikring pun letaknya di mana nggak tahu, Jangan sampai kayak gitu, malu. relaynya letaknya di mana nggak tahu, Lu ditanya relay yang mana nggak tahu lagi om. jumper aja om, Jumper yang mana nggak tahu om. jumper mana, jangan sampai begitu, ini mobil tua gitu loh. Ngerawat mobil tua tuh ya gimana sih, Nikmat gimana gitu ya. ya harus dirawat penuh Iya. perhatian gitu loh. Orang tua kita seperti apa gitu. Lah, mobil baru aja setiap 5.000 harus Ya, ke bengkel. Betul. 5.000 kilometer bengkel. kita yang baru. 10.000 ke bengkel. 15.000 ke bengkel. 20.000 ke bengkel. Nah, mobil tua masa didiamin bertahun-tahun. Udah gitu nggak pengen overheat, nggak pengen ada problem, gimana sih? Ya. Itu didiemin bertahun-tahun nyindir saya om. Ini diem juga bertahun-tahun ya om. Begitu, makanya Jadi intinya tetap harus ngerawat. iya, kita harus juga tahu. Ibarat kita punya Vespa lah. Nah, Vespa asik. Ngerti punya apa Ya, platinanya, ya. platinanya kayak gitu. Vespa simple, cuman modal amplas, modal busi, udah jalan lagi. Jadi tetap keinginan diri sendiri ya om. Jangan Iya. gabung ke klub hanya untuk minta ditolong untuk SOS ya om. Ya kecuali emang darurat tiba-tiba yang kita nggak ngerti. Ya apa-apa, seenggaknya ya kita kita namanya SOS tuh emergency ya, betul, yang emergency. yang apa, jangan sampai SOS kehabisan bensin Ah. gitu kan. Apa aki soak Aki soak. yang bisa ditangani sendiri ya tangani aja, makanya di sini lebih baik kita belajar kan, ada sarananya di Purworejo kan. Ya. Ada coaching klinik, kalau Betul. ada yang nggak tahu bisa ditanyakan kan gitu. Jadi kita lebih baik nanya sebelum mogok. Nah kalau nggak biasa, nggak mau ngerjain gitu, nggak mau belajar gitu, Servis seperti mobil baru lah. iya. 5.000 kilometer. Servis. Mobil gua sekarang 10.000 nih, cek. Mobil gua sekarang udah 15.000, dicek gitu. Kalau nggak mau tangannya kotor-kotoran atau gua nggak mau peduli deh mobil gua gua nggak bisa ngurus mesin, gua serahin semuanya, ya serahin. Tinggal modal tunjuk ya om ya. Nah, jangan nanggung gitu loh. Jangan nanggung. Kalau belajar gitu. Paling Jadi nggak, gitu. kalau sedikit bisa lah gitu. Jadi intinya tetap kita harus ngerawat. Ngerawat. Apapun problemnya kembali dari kita juga. Misal kalau DOAC dikasih DOAC, ternyata relaynya udah jelek, kan Nah, bisa aja betul. tiba-tiba mati. Nah gimana cara mengetahuinya? Cara Ya, mengetahui relay jelek itu gimana tuh? cara mengetahui misalnya, oh mobil gue overheat, ya di tengah jalan, Ya. lagi macet, Ya. bawa anak, bawa bini, bawa bayi kan gitu, panik kan. Apa tuh yang sudah lakukan tuh? Pertama, jangan panik. Santai. Mundur Jangan sama mobil panik. dulu. Jangan panik, semua juga gitu. Kalau ada bencana apa alam, banjir, Jangan panik. kebakaran, yang tahap pertama itu Jangan panik. jangan panik. Kalau Karena panik, panik pasti itu celaka. bikin kecelakaan itu justru karena paniknya. Betul. Nah kalau kita overheat di jalan dia macet, ya usahain aja. Minggir dulu ke tempat yang aman. Kita sadar diri, mobil gua mobil 20 tahun bro gitu. Kalau dia tarik dorongin mobil gua, dorongin tinggi. Jadi tunggu adem dulu, Iya. baru dicek-cek ya om ya. Mungkin sebelum dingin juga nggak apa-apa, kita pinggirin. Mungkin kalau mesin sampai mati ya udah berhenti dulu. Begitu ini Udah agak dingin. kita nggak usah nunggu Oh, dingin. udah nunggu dingin. Udah minggir lah, udah aman posisinya.
kita on kan aja starternya. Lihat temperatur itu, Nah, suhu. lihat on temperaturnya berapa. Oh sampai set Masih mentok. H gitu ya. Mentok, kita buka kap mesin. Kita cek kipasnya nyala apa enggak. Biasanya kalau masih H kontak on langsung otomatis kan nyala Om ya? Iya, Nah, harusnya nyala kalau masih normal ya. kan lebih setengah harusnya kan nyala. Kontak on itu kipas muter. Betul. Nah kita cek muter apa enggak kipasnya. Kalau nggak muter kipasnya Berarti kipasnya mati. belum tentu. Belum tentu. Ya belum tentu lah. Dari relay juga bisa. Bisa aja tadi soketnya copot. Ah Iya ya, kan? betul. Kita perhatikan kita soketnya Hmm. bener apa enggak nih, atau ada kabel lepas enggak gitu kan. Kalau kita ya harusnya sih kalau punya mobil bekas tuh punya lah Taspen, ya. taspen, Kunci-kunci, ya, betul, betul. kunci 8, 10, 10, 12, 14 11, gitu lah, obeng, apa kabel, Ya, spare kabel gitu bongkar ya, 2 dikit-dikit meter bisa. gitu. Nah, tapi nggak jalan nih, misalnya kita pas on tuh lo pokoknya nggak nyala gitu kan. Kondisi panas nih, Iya. mesin nggak usah nunggu dingin. Kalau nunggu dingin kita di on nggak tahu itu muter Oh, kalau apa kipas kan ada soket, tinggal cabut aja soketnya ya. Nah kalau itu Tinggal jumper kaki. kita cobain aja ke aki. Nyala apa enggak? Nyala apa Itu enggak. paling simpelnya ya. Paling simpel. Nah. Oh ternyata nyala nih. Nah tergantung mau dilanjutin dikerjain sendiri. Atau nunggu bala bantuan. Bukan bala bantuan, bala bantuan mulu. Orang juga punya kesibukan sendiri kan. Jadi nggak bisa. Bisa aja kan orang lagi kerja kan, bisanya kan. Atau anaknya juga di rumah. Saya diomelin nih. Iya, maksudnya bisa aja anaknya kan di rumah sakit juga, nggak mungkin ninggalin kan gitu. Ini sebagai kalau saya ngomong begini, jangan sampai orangnya SOS, gua telepon si A, gua telepon si B. jadi baper. Kan baper. Akhirnya baper. Lebih baik tangannya sendiri dulu. Iya, makanya saya di sini ajarin. Kalau nih sekarang di jumper nih, Kaki ternyata itu. nyala, terserah. Lu mau pulang sampai rumah Dengan kipas nyala kipas yang di jumper, itu nggak ada masalah. yang Dilihat penting dulu, mesti nyala. tuh begitu di jumper muter kencang, terus starter, terus Turun. suhunya turun, ya udah pulang Jalan. aja. Yang penting sampai rumah dulu ya Om ya. Sampai rumah dulu, atau ke rumah temen atau Ya. kemana gitu kan. Atau kalau mau diselesaikan di situ, selesaikan. Misalnya, oh karena aki muter nih. Berarti ada Apa yang nih? copot Berarti nih ada yang gitu ya. copot, gitu kan. Bisa jadi tadi yang kabel tadi itu Om ya, udah Mungkin putus. ternyata Sensornya kabelnya diginiin kencang Hmm. gitu kan. Urut dari kabel itu dia lari ke relay. Relay. Nah relay itu kan Ada Ada 4 setrum. kabel. Setrum masa ya. strom itu dari Dari aki, aki, setrum dari ada sinyal ya. ada sikring 30 ampere. Ah. Nah, itu kan dari aki itu sikring 30 ampere. Ada sinyal dari WTS Ya, thermal betul. switch, kaki 85. Ada kaki apa? 86. 86. 86 itu ada Buat apa itu loh? Kaki kunci 8. on, Oh, kunci on itu. positif masuk. ACC. Tuh, ada 87 ke Ground. Apa itu apa? kipas. Oh, untuk kipas. Nah, Saya kalau angka-angka nggak familiar Om. duit aja. nah, berarti kan cek relaynya. Kalau nggak ada relay cadangan, kan mesin pasti mati nih. Ya. Sikring apa relay buat Oh, bisa di jumper ya relay juga ya? dengerin dulu. Oh, iya. Ngomong-ngomongan wae. Kan ada relay Ya. kaki 5 tuh yang buat ya. mesin. Engine. Cabut dulu, pinjemin dulu ke Oh, ini. itu bisa ya Om ya? Bisa. Asal kakinya Di sama. on, muter nggak kipasnya? Kalau di on Muter, kipasnya berarti muter, relaynya. berarti relaynya jelek. Udah aja yang pilih engine, pindahin lagi ke engine. Yang relay kipas pasangin lagi. Nah, Jumper. gimana caranya? Jumper. Pengen pulang dulu. Nyala. Misalnya nggak ada relay, kalau ada dekat toko spare part beli aja relay kaki 4. Sama aja tuh Om. Sama. Kalau misalnya di situ ada relay lampu, ini Oh, kebetulan yang siang di- hari, pakai aja yang relay. Oh, itu sama ya Om? Lampu Buat pasangin relay lampu relay itu sama, Sama urutan aja. nomornya itu sama ya? Tinggal kita. sama, ya. Urutan nomor beda-beda dikit lah, tapi nggak apa-apa lah. Oh, buat jadi sementara. kalau buat darurat nggak masalah nih pakai Nggak relay buat masalah. lampu ya? Iya, pasangin aja lampu. Kalau tiap jalan lagi nggak usah SOS teriak-teriak, baper juga yang lain juga sibukan gitu kan. Apalagi SOS jam kerja ya. Itu kalau relaynya. Ah. Kalau punya test pen dicek, oh cek lagi nih.
misalnya diganti engine juga tetap aja nggak nyala. Mhm. Dikasih real engine tetap nggak nyala. Berarti apanya nih? Cek sikringnya putus apa Oh, enggak. sikring, di box sikring dekat Yang aki di itu box, kan? yang pinggir sebelah luar. Ya. Yang urutan keberapa tuh Om? Kalau Urutan sikring? pertama di samping sikring yang kecil. Oh, itu. Heeh. Berarti memang harus sedia sikring cadangan juga dong ya? Iyalah. Nah, jangan mau Bila perlu kalau punya Timor emang punya mobil cadangan. ini juga cadangan Om. Terus ada juga Om yang saya temuin untuk masalah kipas ini, mereka dilangsungin Om. Jadi ketika kontak on, kipas itu nyala. Itu kenapa? Apakah si montirnya itu nggak tahu jalurnya atau nggak mau ribut Om, main langsungin aja Om? Iya, nanti. Nah, selesaiin dulu nih. Oh, belum kelar, kamu masih panjang nih. Waduh. Ngopi dulu dong. Selesaiin dulu. Satu belum semester kelar, itu. ya kan? Oh, udah ganti sikring engine, Ah, tetap nggak muter. ah, Diganti real engine tetap Ya, nggak tetap muter. muter. Diganti apa namanya? Sikringnya bagus, Bagus. putus gitu kan. Dicek PTS pen, Mhm. di soket 30 juga ada strumnya, di kaki 86 juga ada strumnya, tapi tetap nggak muter. Nah itu kenapa tuh? Nah, berarti kan ada 3 yang berperan kan. Nah, 30 itu sumber listrik di aki ya. 85 itu dari thermostat. 86 kan dari kontak. on gitu kan. Nah, 86 di on ada strum. 30 ada strum berarti ya sikring aman. Ya 86 aman. 87 kan ground nih. Sinyal ground. Sinyal ground itu dari thermostat. Gitu kan. Nah, Oh jadi nggak bisa langsung ke body, nggak bisa harus ke thermostat langsung gitu ya? Kalau sinyal ground gitu. sinyal ground dari namanya sinyal. Oh berarti tetap dari yang harus Ya, bersangkutannya. ada sinyal. Jadi nggak bisa langsung nempel ke body, nggak bisa ya? Nah, kalau nempel ke body namanya ground. Ground. Nah, itu Sinyal. udah otomatis ground aja terus-terusan. Kalau sinyal kan namanya sinyal Mati nyala gitu ya. gitu. Tergantung sensor ya. Nah, iya, di sensor infonya. Dia ngomong utang nyumput. Nah, sinyal ground itu dari WTS, thermostat. Nah, gimana taunya thermostatnya bagus apa enggak gitu kan? Nah, gampangnya kalau DOAC cabut aja soket WTS-nya. Oh soket WTS. Di ini WTS itu yang di Posisinya bawah di mana? mana? Di bawah yang di bawah Delco itu apa? HGU iya, ya? di bawah Delco sebelah sana ke belakang. Oh yang dekat Kalau- Hidar. Hidar mah HGU. HGU-nya. Hmm, Oh ya yang agak ke belakang ya. depannya YC. Oh iya depannya IC ya betul. Bisa ditunjukin sih. Mesinnya nggak ada Reksi. Udah lanjut aja dah. Kayak posisinya pokoknya Posisinya pokoknya di Delco. bawah Delco agak ke belakang dikit Om ya, yang ada soket Iya, 2 ya. Kabelnya 2. Kalau dua Nah, itu kalau Deo soket WTS cabut otomatis kipas muter harus. oh harusnya kalau misalnya wiringnya normal itu harusnya muter. Gitu. Jadi solusinya kalau mau simpel tinggal cabut itu jalan lagi normal. Jalan lagi, muter lagi bukan normal. Oh iya muter lagi gitu ya. kipasnya, gitu. Tapi muter nggak berhenti muternya muter terus. Enggak, muter aja selama Selama nggak itu dicolokin kontak lagi. on, Oh muter terus. muter terus. Nah, itu juga kalau problemnya berarti kan kalau cabut normal berarti WTS-nya WTS. problem. Betul ada problem. Selain WTS-nya juga mungkin soketnya kadang kena kadang enggak kan gitu. Itu. Begitu. Tadi masalah yang kipas kontak on langsung nyala. Oh, itu namanya di jumper. Ya, itu kenapa tuh? Apakah mekaniknya nggak tahu dan nggak mau tahu? Apa pengen simple aja gitu Om di jumper? Ya mungkin seperti itu? kasusnya kayak tadi pertama dulunya overheat, kalau di jumper, biarin aja di jumper gini aman. Aman. Kan ada yang ngomong juga, ya takut overheat aja ya, makanya di di jumper langsung Jumper. gitu. dilangsungin nyala terus. Padahal itu cepat mati nanti kipasnya. Air radiatornya dingin dikipasin, kan buang-buang kan. Iya. Biar mati. Dan cepat aus ya lagi. dinamonya ya. Dinamonya. Dinamo cepat aus. Berarti kalau bisa sih dibikin normal kembali Om ya sesuai dengan suhu yang didapat baru nyala gitu ya. Om, Pokoknya ya? kondisi standar itu yang kondisi paling baik orang dapat reset. Tes lagi. Dapat lagi. Selama kita bisa menanggulangi, Gak usah teriak-teriak. bukan nggak usah teriak-teriak ya, maksudnya tuh kita boleh aja, tapi jangan terlalu ekspektasi. Begitu kita teriak tuh kayak Harus kita ditolong. ini pasukan reaksi gerak cepat gitu kan. Kalau semua Reaksi punya cepat. kesibukan masing-masing. Tentara aja mungkin butuh Delay, ada delay ya. ada delaynya gitu kan. Begitu ada
Jangan gitu, ada gempa bumi aja mungkin Ini bahas ini apa SOS? baru, Nyambil. baru datang besoknya Oh, ya kan? iya. Gempa bumi aja kayak gitu. Apalagi India ya, Om, polisi Oh. India. Polisi dia mah datang ke air. Nah ini kan gimana nih solusinya? Ya kan problemnya kipas nggak muter, mati. Ya. Ya kita tunggu dinginin, tunggu dinginin dulu. Nah sebenarnya kita punya kipas dua kan Timor itu. AC sama kipas extra fan itu ya? Extra fan yang buat AC Ah. sama fan buat radiator. Radiator ya. Nah kita manfaatin aja tuh fan AC. Oh ya. bisa Om ya? Ya bisa aja biar muter Berarti dinginin AC-nya dinyalain tapi si kompresornya nggak matiin. Oh yang tombolnya itu masih dipencet? Yang tombol yang di dashboard itu ya? Yang AC? Ya mati juga kalau di posisi kompresor harus nyala. Oh kalau itu harus nyala Harus kompresornya. nyala. Ah. Ada suplai listrik, Heeh. tapi kompresor nggak muter. Gimana caranya? Kumaha ta? Ya soket ke kompresor aja yang Oh, di bawah pompa PS kan ada soket tuh. Itu Soket cabut. kompresor cabut aja. Oh, AC gitu. nyalain. Hmm. Muter lagi pas itu extra fan AC. Udah kita bisa jalan lagi. Jadi semuanya kontaknya on, cuman soket yang ke kompresor dicabut. Iya, itu juga dingin. Membantu lah ya Om ya. Membantu, bisa Karena kan sampai rumah atau bengkel Ukuran terdekat kipasnya itu. juga lebih kecil kan dari yang extra fan radiator. Bisa itu sampai ada pengalaman. Ah. Saya dari sebelum Kebumen, dari Kebumen sampai Bogor. Ini Om Ucen bawa mobil sendiri? Iya. Timor? Iya. Timor, bukan yang Nggak, ada Pak. bukan? Malu dong kalau saya cerita. Karena lagi pulang touring nih Jogja. Saya kan lewat Ring Road, Iya. lewat selatan. Ternyata teman-teman saya kan isi bensin dulu, teman-teman jalan duluan. Ternyata mereka ambil jalur tengah. Yang cepat. Pokoknya jalur tengah lah, masa cepat atau lambat. Ternyata saya lebih cepat. Saya lewat pinggir gitu, lebih cepat nyampe. Lah, teman-teman mana nih belum datang di ini dipakai HT belum nyambung kan. Malam kan jam 11 sampai jam 12 malam gitu. Sambil nunggu gitu nyalain AC ya istirahat aja gitu kan pinggir jalan. Ngadem. Kok AC nggak Dingin. dingin? Tapi blower nyala. Lama-lama kok nggak dingin, nggak temperatur lah naik gitu kan. Pasti lihat dah kipasnya mati gitu kan. Oh nggak nyala sama sekali. Nggak muter. Di jumper pun nggak nyala. Enggak. Oh enggak. Udah aja. Habis itu dari Kebumen sampai Bogor nggak pakai AC. Jadi saya Extra fungsiin extra fan AC-nya buat dinginin radiator. Tapi soketnya dicabut. Ya soket ke kompresor cabut. Itu nyampe. Nyampe. Sini. Jadi jangan sampai kalau SOS ya jarak 20 km 30 km mah enteng gitu. Ya. Pecah radiator aja nyampe dari Garut sampai Bogor. Oh dulu siapa? Om Rian. Om Rian. Gangla kan waktu touring ke Garut nih. Waktu berangkat touring, radiator Atasnya pecah. kan pecah. Tuh pecahan akhirnya ini mulu kan. Muncrat dulu. Nah seharian tuh hari Minggu di sana nyari bengkel radiator Nggak ketemu apa? pada tutup, Pada nggak tutup. ada. Akhirnya ya udah. Akhirnya saya sama rombongan Bogor bawa mobilnya Jangla itu ke Bogor. Nah dianya Jangla pulang Bekasi. Makasih. Nah diakalinya waktu itu kan dia radiatornya pecah, ya udah saya kasih telur aja tuh. Oh telur mantap. Putihnya apa Mentah, kuningnya? putihnya masukin Goreng enak. rebus. Aduh. Buset tuh. Nah jadi si yang pecahannya itu ketutup sama Oh si dari yang pecahannya ya di atasnya dikit-dikit tapi ya. Enggak, telurnya langsung? dimasukin aja. Kan Oh mau ngebudah ya? kalau ngerebus telur kan putihnya naik ke atas. Ah. Nah dia nempel di sela-selanya. Oh. Nah tapi kan itu nggak Lama lah. maksimal, Cuman urgent darurat. darurat. Nah solusinya waktu itu kan pakai telur juga solusinya saya tutup radiator saya Buka buka. biar tekanannya nggak kencang Om ya. Jadi nggak cepat habis itu air radiatornya. Nah dibuka tetapi problemnya airnya itu muncrat kemana-mana. Oh iya. Iya muncrat kemana-mana ke ruang mesin. Karena mampet atau gimana? Enggak, tutupnya dibuka. Betul Iya, buka Tutup muncrat. radiatornya dibuka. Muncrat ke mesin kabel-kabel. Takut bahaya. Ah. Nah,
kita gitu, ya udah tutup radiatornya tetap dipasang, Heeh. tetapi karetnya dibuangin. Oh iya, jadi biar hawa keluar. Dia kalau jadi- muncrat gak tahan tutup radiator. Jadi karet tutup radiator dibuang. iya. Jadi kalau ada kelebihan air tuh masuk tetap ke reservoir. Tapi di dalam radiator juga nggak ada tekanan. Nah, Tapi air tetap ngalir tuh Om. Dari mesin ke radiator tetap muter. ya Apa? tetap Tetap muter kan? Iya. Berarti Nah, kinerjanya normal. waktu itu dari Garut ngisi habis lagi air itu overheat lagi itu di rest area di dekat ini sebelum exit Padalarang. Oh itu ngisi lagi air. Ngisi lagi air Mau itu. bawa cadangan Coba juga. bayangin dari Garut tuh bisa Padalarang. jalan sampai tol Cileunyi gitu loh. Itu berapa puluh kilo tuh? Ada 100 lebih kali. 40 40-an ya? 40-an. Mungkin 40 kiloan lah. 40-an Itu bisa. dengan kondisi pecah dan tutupnya dibuka juga karetnya. Iya, itu bisa jalan. Jadi radiator pecah. Apa suhu normal? Ya normal lah. Normal. Iya. Luar Nah, biasa ya. Timur tuh ya. Timur. Oh. Mungkin mobil lain nggak tahu ya. Kalau Ini mobil lain Timur. kalau overheat kayak gitu udah nggak bisa jalan, masuk Oh. bengkel turun mesin. Kalau Timur mah overheat berhenti, Dinginin. dinginin, nyalain lagi, jalan lagi. Nah, Nah itu habis lagi itu di Cianjur. Cianjur, kenapa itu? Iya maksudnya Oh, mobil itu, Cianjur. habisnya itu ngisi lagi kita di Cianjur. Cianjur. Udah gitu ngisi lagi kita sebenarnya bukan ngisi sih, Ngaso. ngaso dulu di puncak. Puncak. Makan Biar mie rebus dulu. Ngademin orangnya juga. Ngademin orang juga itu isi lagi rata gitu. Total Berarti 3 kali. Dari Garut itu. Dari Garut sampai Bogor. Sebenarnya yang di puncak itu ekstra doang sebenarnya. Iya, Kalau- ekstra doang. Berarti kalau dihitung normal cuma 2 kali berarti Om ya. Kalau yang 3 Jadi kali kan kalau pecah bonus. radiator pun juga masih aman. intinya jangan panik lah. gitu kan. Nah, kalau pecahnya di atas, kalau di bawah, Nah kalau di bawah malah lain cerita, nah, susah. gimana itu ngakalinya biar bisa jalan lah gitu. Nah, pernah kejadian nggak? Pernah punya pengalaman seperti itu nggak kira-kira? Kalau di bawah mah susah. Nah, kalau di bawah moncong. Apa namanya? Water pump bocor gitu Ah. kan. Itu juga susah. Itu Itu mah susah. ya kita tetap aja buka ini. Tutup radiatornya. Kita tetap jalan aja, panas, Berhenti, habis, berhenti, isi lagi, isi itu panas, isi lagi. Nggak apa-apa kok. Kita nyetok air aja yang banyak. Mhm. Gitu. Begitu. Nah, gini Om, Itu- kalau misalnya overheat, orang-orang kan mungkin nggak tahu ya, orang-orang main buka tutup radiator, itu bahaya nggak sih Om? Ya kan, kalau kan air radiator kan panas Om, kalau muncrat kena muka kan perih Om. iya, ya tunggu dingin lah. Tunggu dingin dulu ya, paling setengah jam Atau lah kan ya. gini nih, Ah. kalau mau buka tutup radiator, ya Separuh dulu gitu. pakai lap dulu, Ah. lap atau apa kayak atau karpet gitu tutupin, buka separuh sedikit. Sedikit biar hawa panas dari radiator biar keluar. cus gitu, nanti udah dingin, udah nggak ada tekanan lagi, baru dibuka full, tek, baru copot. Jadi bisa dicek tuh air radiatornya masih ada apa enggak gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara ternyata kipasnya mati. Ah, Cara daruratnya menanganinya tadi kita pakai extrafen AC. ya extrafen AC itu Nah. poin utamanya Om. Kalau kipas radiator mati, kita bisa pakai extrafen AC. dengan tadi ya Om. Catatan. Caranya nyalain semua AC-nya. soketnya, kompresor ke kompresor cabut, Mm-mm. aman. Mm. Terus gimana lagi Om? Terus sekarang kalau ini bisa aja kan tadi radiator pecah Ah. bisa, nah itu solusinya yang barusan saya ceritain. Kalau mampet Kalau mampat ya mampat ganti. Kalau mampat gimana? Selain di servis, ya tetap harus di servis Om ya. maksudnya yang keadaan darurat lah. Taunya mampet dari mana? Karena dilihat dari apa namanya ditutup Sirkulasi air. ditutup itu tidak mengalir dia. Kasus mampet itu sebenarnya kan bisa mampet dari mana nih? Radiator. Radiator ya, kita bicara radiator dulu deh. Radiator kan banyak isi-isinya. Nah. Mampet itu paling Nggak semua nggak gitu ya. semua. Itu masih sebenarnya bisa dibenerin. Kalau di blok mesin Om, Nah, blok mesin juga nggak mungkin mampet. Nah, salonnya gede ya. Om. Oh, gede. Yang bikin mampet misalnya kalau pakai Termostat. termostatnya langsung ngeblong gitu ya. bukan ngeblong itu mah Iya, bukan mampet nggak dong. nggak ngebuka. Nggak ngebuka. Ya, jadi nutup. Nutup terus, udah keganjal misalnya kotoran Ya. segala macam, atau si apa namanya bimetal kan, bimetal ya. kan prinsipnya, bimetalnya udah ketutup karat gitu, Ya. jadi kondisi panas dia nggak mau narik gitu, nggak bisa ngebuka. Nah ya kalau mampet
misalnya itu biasanya kalau yang pakai termostat tinggal Copot termostatnya, aja, pasang kembali ya. pasang kembali Sementara. misalnya. Nah untuk termostat Om, ada jangka umurnya nggak sih Om penggunaan termostat itu Om, harus berapa ribu kilometer atau berapa tahun gitu Om? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Kalau mampet Tergantung. ganti gitu. Iya. Ya janganlah. Ya Belum mampet. seperti biasa cek berkala. Dicek ya. Cek berkala. Terus ada Om Kalau sebagai- orang pakainya air Kulen sama sumur itu. yang ini yang butek. sumur yang kadar besinya tinggi, Tinggi. atau kadar kalsiumnya tinggi itu Cepat ngendap. berkarat Oke. ngendap gitu. Yang bagus ya pakai Aquades atau air sulingan. destilasi yang air AC itu ya, itu bagus atau ya. air tampungan AC, Ah. tergantung juga wilayahnya. Iya. Misalnya kalau gua pakai Daerah AC di pantai. rumah gua, Mm. tapi sebelah gua ini pabrik asam sulfat gitu Ya, kan. sama Atau- aja. aja ya. Asam juga. atau pabrik semen Atau begitu. daerah pantai ya Om ya. atau daerah pantai Oh, pakai AC. Nah, Garam. begitu air lembut kan di situ ada Iya, ada sumur, udaranya nyampur. ada garam ngikut di situ di tampungan air AC ya. Betul. Dan begitu dipakai, ya malah kadar mineralnya lebih banyak. Tambah karatan. Makanya kalau yang bagus ya beli kulen. Kulen. Tapi Atau kulen ya juga air yang destilasi. jangan yang abal-abal ya Om ya. Ya maksudnya abal-abal itu mungkin dia Hanya sekedar Asup pewarna penting kena doang. video. Lewat dia euy. dikit. Oh. Katanya cuma dikit. Soalnya Kadar Kalau yang bagus itu kan kulen tuh dia apa? roti bakar. tang muka ya tadi. Oke. Roti bakar. Mantap. Lanjut Om, lanjut. Bukan nam dia. Namanya roti bakar na kopi. Lanjut. Jadi yang masalah termostat. Kulen. Air kulan. Itu kan yang bagus kan kulen itu kan dia punya sistem anti karat. Ah. Bukan anti karat itu bukan ngilangin karat harusnya kan. Iya. Jadi dia mencegah karat. Bagus. Karat yang di radiator. Ya di radiator, Di mesin. di termostat lain-lain. Itu kan dia melapisi. Jadi nggak mudah kegerus gitu kan, nggak mudah karat gitu Itu ya. harus cari dulu Terus rekomendasinya. menjaga tetap suhu itu titik didihnya lebih rendah. Jadi si kulen itu nggak cepat mendidih gitu kan. Itu kan Fungsinya kulen. ya. Cuma kan kebanyakan sekarang ada banyak kulen murah-meriah, cuma warnanya doang. Ya itu katanya aja dikit sih. Iya. Yang penting warnanya kenceng. Warnanya hijau. Sebenarnya bikin sendiri juga. Itu apa? Kalau bikin sendiri apa bahannya? Oh, nanti. Wani Piro. Nanti Bahannya air yang produk jelas. selanjutnya Timorer kulen Iya kulen dong. radiator. Kemarin kan yang sudah ada apa? Pembersih kaca. Jadi Paklin. Itu pembersih kaca paklin juga. Oh iya pembersih produknya Paklin meliputi pembersih kaca, Terus engine degreaser. engine degreaser, terus yang itu nano keramik. keramik. Ya udah nanti tuh mah. Nano keramik sama kulen menyusul launchingnya. Ditunggu ya. Nah satu lagi Om terakhir Om. Untuk masalah termostat ada kebanyakan mobil atau timur mungkin ya yang termostatnya nggak dipasang. Jadi ketika kita kecepatan tinggi jalurnya turun drastis. Nah itu gimana tuh Om? Amankah buat mesin atau nanti suatu saat ada kendala? Coba monggo dijelaskan Om sebelum kita tutup segmen berbicara tentang cooling system. Orang mendesain, menciptakan atau membuat ada fungsinya. Iya. Fungsi dari termostat itu kan untuk menjaga suhu mesin itu Ideal. tetap stabil. Ya. Gitu kan. Lalu pause dulu. Nah, lanjut. Tetap stabil. Ya. Nah caranya dengan termostat itu. Hmm. Nah kalau termostat dicabut berarti kan suhu nggak stabil. Berarti Lagi- mesin nggak dapat suhu ideal ya buat jalan. Suhu ideal kan 80 derajat. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Jadi kalau lagi dingin besi itu atau metal-metal itu emang karat. Iya betul. Lagi panas semua Semua. gitu kan. Nah ini kalau nggak pakai termostat
kondisi mesin di dalamnya itu begitu. Dingin terus, Dingin, mengkarat. Nanti lagi panas, Wah. wah gitu kan itu nggak stabil. Nah itu berpengaruh ke kinerja mesinnya, dan cepat aus juga Betul. bisa kan. Bensin juga boros ya Om ya. Oh nanti Nah, Om masalah kalau masalah- bensin boros atau hemat banyak faktor. nanti untuk faktor selanjutnya kita bahas nanti ya. Kita sekarang bicara cooling system dulu. Oke Om, terakhir Om, pesan-pesannya untuk teman-teman Om masalah cooling system Om. Ntar ada yang kelewat nggak? Apa? Ntar ada yang kelewat. Yo, wah overheat nih, overheat gitu kan? Oh, Bisa aja kan? ya. Overheat ternyata HGU-nya jelek bisa aja kan? Iya, yang tadi Ya, kita itu kan ada. harus detail gitu. Hmm. Atau wah HGU-nya baru kok gitu kan. Tapi kok suhu langsung tuh merah. Ya. Kalau orang panik kan langsung panik. Oh. Wah langsung mentok nih. Tapi mesin nggak ada kendala, nggak ngelitik, nggak mati gitu kan. Tapi set gitu. HGU kadang baru. Apa problemnya? Kipas. Ya justru ini, Oh, itu. justru mesin kan Mesin orang problem. eh, Berarti kabel-kabel orang kan taunya tiba-tiba naik aja gitu set ya. gitu kan. Tapi air di reservoir nggak mendidih gitu kan. Tapinya kok diha, mesin nggak ngelitik, Iya. mesin nggak mati kan gitu. Tapi tiba-tiba sensornya di temperatur sensor itu temperatur Naik. naik. naik sampai H. Oh. Padahal sensor baru ganti kemarin. Baru kemarin Baru ganti. kemarin. Ternyata Hmm. kabelnya copot, Langsung ke basah. nempel ke bodi. Saya pernah ngalamin soalnya Iya. kayak gitu. Kita jangan sampai lupa kayak gitu kan. dicek. Ternyata Jangan sampai panik duluan. nah, yang Beres panik itu. duluan ternyata kabelnya jatuh, lepas, soketnya nempel di bodi, Bodi. ground, Pernah jadinya Naik. temperaturnya langsung mentok. Padahal suhu aslinya enggak. Padahal mobilnya sih Ideal. main-main aja gitu kan. Oke deh Om. Atau bisa juga can beres Den. Oh iya, jangan lanjut. Kumaha aja. Oh, kopi habis. Kopi dong. Bisa juga ya. Kan tadi kipasnya mati. Radiator pecah, Ya. air habis gitu kan. Ternyata sekarang radiator nggak pecah, Kipas gak mati. kipas nggak mati, Sensor baru katanya. baru semua, tapi air habis, jadi overheat. Kenapa? Gitu kan, periksa lagi. Nanya apa? Om jangan jawab nih. Om jangan jawab dah. Coba Bisa tanya, jadi. kenapa itu? Lanjut. Saya nanya kena Om lagi dah. Habis. Pokoknya sensor Semuanya berfungsi bagus lah normal. ya. Kipas normal. Kipas normal, Tapi air berkurang, tapi airnya kering. kering. Nah, Pompa itu water pump. Water pump kan gak ngalir aja dia. Nggak sampai habis. maksudnya water pump bocor. Oh iya kalau bocor otomatis. Iya berarti water pump yang bocor, ketahuan. Nah, bisa aja Kelihatan nggak dari atas kalau water pump itu bocor? kelihatan. Kelihatan. Bisa netes gitu mah water pump gede Oh, gitu. water pump tuh gede keluarnya. Jadi kalau water pump rusak tuh kacamata pun kita bisa terlihat gitu ya, bocor Kelihatan. pangannya. Netes di samping timing belt. Iya. Nah bisa aja bocor di jalur bypassnya. Oh, dari Pipa itu. ya bypass. Nah, rata-rata sih di situ Om ya. Iya, Kropos. kropos pipa bypassnya. Sama yang ke firewall itu Om. bisa juga di heater ya, kadang betul. ada yang timur kan pakai heater ya, kalau kedinginan bisa diangetin, dipanasin. Nah kadang kalau yang masih aktif karena heaternya itu berusia 20 tahun bocor juga heaternya, biasanya Panas. ditandain Netes di kap di desk. di Bawah dashboard. Lantai, Bawah bawah dashboard dashboard. itu Basah. basah gitu. Oh, itu bisa bocor di situ. jadi air radiator berkurang. Nah bisa juga tutup radiator udah jelek. Oh, jadi nggak ngepres ya Om ya. Airnya kebuang terus ke reservoir. Reservoir, gitu ya, kan. betul. Jadi itu harus dicek menyeluruh. Jadi nggak harus dari elektrikalnya juga ya, dari hardnya juga dicek. Satu lagi, Lanjut ya. Mau berapa aja boleh dong. tutup bagus, ini bagus, Terserah Bapak semua gitu kan. Tapi air habis. Kenapa? Jawab sendiri dah. 2 tahun nggak dicek. Iya. Ternyata memang memuai karena sifat apa
cairan. 2 tahun Sifat pernah alami dicek. cairan. Gian nyalain 100 meter overheat. Akhirnya habis. Begitu. Satu lagi Om, pertanyaan dari pengguna Timur nih. Emang pakai timur? Ya, Ya. Oke. Pak. dulu. Dulu. Ini, sebenarnya ada yang rumor bahwasanya ketika biasanya memakai air yang biasa, artinya bukan coolant, tapi jangan katanya karena tidak biasa memakai air coolant, takutnya mampet dan sebagainya. Itu sebenarnya seperti apa sih Om? Nah, fungsi coolant itu harusnya nggak Nggak bikin korosi, nggak? Iya, makanya itu malah katanya kalau kenapa bikin rumor? korosi malah bikin hancur mobil. Oh, itu tergantung coolant-nya juga. Iya, Ya, memang semua coolant kan. pada Iya. semua coolant Oh, tuh kayak prinsipnya gitu. tuh harus begitu. Dia mencegah korosi harusnya. Bukan membuang karat, bukan. Bukan. Iya. Yang bikin korosi itu adalah orang yang suka ngeplasing sistem pendinginan pakai bahan-bahan lain. Korosif dia. Bahan korosi, Oh. buang karat segala macam itu yang bikin asalnya tutup karat itu karena diplasing, karatnya kebuang gitu. Oh, pakai cairan kimia itu ya di Pakai cairan plasing. kimia, Jadi plasing. mereka berpikiran untuk membuang apa endapan-endapan di dalam kisi-kisi radiator Nah, itu mungkin. nggak perlu. Makanya justru kalau coolant itu tadi keuntungan coolant itu mencegah karat intinya kan. 2, menurunkan titik didih. Titik didih air gitu kan. Jadi si air itu nggak cepat mendidih. Kok mendidih buat bikin kopi ya? Kopi tumpah nih. Kemudian Ada lagi Om Anggi? Satu lagi mungkin untuk pengetahuan teman-teman, ini bagaimana sih Om cara menguras radiator secara ringan di rumah Om? Yang kan kalau kita tahu ya di bengkel-bengkel itu bisa sampai ratusan ribu rupiah lah. Apakah Oh, sebenarnya gitu? bisa? Iya, udah betul. radiator? Ya, Sama itu servis gimana kali, sih Om? Sama servis kali ya? Ya, Servis apa? Servis radiator yang colok-colok. anu di bolongan gitu. Dibuka covernya, harus dicolok-colok. bersihin. Ada yang kayak gitu Om, itu digorok no. Oh, itu mah bukan nguras Iya, satu. servis. Servis radiator. Pertanyaannya servis radiator. Servis kuras radiator. Tapi kan katanya yang ratusan ribu mah Ada itu. benar ada. Oh. Nguras. 100.000 kan 100.000 100.000. Ya gimana tuh? Monggo. Saya makan roti gula. Nguras radiator mah gampang lah. Yang buka itu pembuangan. Jangan. Jangan. Kalau buka pembuangan di bawah maksudnya, Ah, itu bukan nguras, itu mah buang. yang mulai juga buang sama. Kalau buka dari bawah itu sekaligus hilang, tutup lagi isi. Kalau yang ini ya bisa dilakuin di rumah. Nah, harusnya sambil praktek ya, nantilah. Nanti. Itu cuman buka tutup radiator atas, Ya. buka selang Bawah? atas, Oh, yang atas. buka selang atas, Hmm. mesin nyalain. Mesin nyala. Oh gitu doang. Keluarnya lewat mana nanti? Kan selang radiator yang atas dicopot. Heeh. Nah itu keluar lewat situ, disambung selang aja biar nggak Oh, muncrat kemana-mana. muncrat kemana-mana. Nah terus aja nyalain kan airnya mutar tuh, diisi lagi yang air besi terus aja di sampai panas, jadi dia ngebuang lagi terus aja gitu muter terus. Itu butuh air banyak, Iya, iya. itu buat nguras. Itu secara simpel ya Om ya. Bisa Jadi nggak usah dilakukan di rumah. buka yang di bawah ya, buka pembuangan sama buka selang bawah nggak usah ya. Ya nggak itu, nggak kekuras. Saya pernah kayak gitu. Ya dulu saya pernah lihat Om Ucen nguras radiator ditambahin itu apa? Rinso cair. Itu buat apa tuh? Dikasih sabun itu kan bekas Membersihkan mobil yang ini apa namanya tercampur oli. Oh. Jadi si dalam radiatornya itu udah banyak olinya. Degreaser. Oh, gitu buat buang. Jadi ya diguras campur sabun aja, tapi sabun yang aman, jangan sabun colek atau sabun yang yang keras ya. Gitu. Oke. Sip. Sudah sekian aja. Subscribe tuh biasa. Oh iya. Apa closing statement? Closing statement. Ya udah. Untuk pembahasan cooling system hari ini mungkin kita selesai dulu. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya mengenai mesin-mesin DOAC, terutama Timor. DOAC, SOAC. Oh, DOAC, SAC. Oke, kata juragan SAC juga. Ya iyalah. Oh, siap. Iya. Nanti ada yang baper. Tadi baper. Yang penting jangan SOS.